Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bata." Suatu hari akan ada sekelompok pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda minal ardi. Lalu ketika mereka sudah sampai di suatu tempat lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Barisan paling depan dari pasukan itu hingga barisan paling terakhir akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum." Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka semua dari barisan terdepan hingga barisan paling belakang ditenggelamkan, padahal di antara barisan itu ada orang-orang awam, ada orang-orang yang enggak tahu, dan ada orang-orang yang bukan termasuk dari pasukan yang ingin menyerang Ka'bah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Mereka semua dari barisan terdepan hingga barisan paling belakang akan ditenggelamkan, dan kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Dalam hadis ini minimal ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Ka'bah sebagai pusat ibadah umat Islam seluruh dunia akan senantiasa menjadi incaran musuh-musuh Islam. Mereka akan berusaha untuk senantiasa menghancurkan atau merusak dengan berbagai macam cara. Dan sejarah sudah membuktikan dari dahulu itu ada selalu kelompok-kelompok yang ingin menghancurkannya. Namun hal ini tidak perlu kita khawatirkan, karena Ka'bah itu adalah Baitullah yang akan selalu dijaga oleh Allah dan dipelihara. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini sebagai warning, sebagai peringatan bagi kita agar kita lebih berhati-hati dalam memilih teman, lebih selektif dalam memilih kawan, dalam memilih sahabat, dalam memilih kelompok, memilih organisasi, memilih komunitas. Karena kalau kita berteman, memilih teman, memilih sahabat, memilih komunitas yang senang berbuat kezaliman, suka berbuat kemaksiatan, maka yang dikhawatirkan adalah kalau Allah menurunkan azab kepada mereka, kita pun akan kena. Ya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah terhadap ujian atau azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim dari kalian saja. Artinya orang-orang zalim kalau sudah diazab semuanya akan kena, yang orang-orang ada di sekitarnya, yang ada di lingkarannya, itu semua akan kena imbasnya. Bahkan para sahabat pun pernah bertanya dalam sebuah hadis lain, "Anuh laku wa fina salihun?" Apakah kita akan dihancurkan padahal di antara kita ada orang-orang yang soleh? Kata Rasulullah, "Na'am, idza kathural khabath." Iya, kalau sudah kemaksiatan sudah merajalela dan orang-orang solehnya hanya diam saja berada di lingkaran mereka, mereka akan terkena imbasnya. Mereka akan kena azabnya.
Ini pelajaran kedua yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Berhati-hati dalam memilih teman, berhati-hati memilih kelompok. Ya, kalau kita nggak tahu-taunya nanti kelompok yang kita ikutin adalah kelompok yang sesat, kelompok yang nggak benar, maka lebih berhati-hati lagi. Ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga niat kita, menjaga niat baik kita. Niat saat kita berteman, saat kita berkomunitas, saat kita berorganisasi, itu yang harus kita jaga adalah niat kita. Nah, niatnya apa? Niatnya adalah menebar manfaat, memberikan manfaat. Karena tak jarang juga orang berteman, orang bersahabat, orang berkomunitas, berorganisasi, niatnya hanya ingin memanfaatkan. Jadi perlu kita jaga niat baik kita, karena ketika kita senantiasa menjaga niat baik kita, maka Allah akan matikan kita dalam keadaan baik, sehingga kita pun akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Sebaliknya kalau kita punya niat buruk pada seorang, maka kita akan meninggal dunia ini dalam keadaan tidak baik, dan tentunya akan dibangkitkan dalam keadaan tidak baik pula. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena ada keterangan yang menyebutkan yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Jadi seorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Begitupun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan meninggalnya. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang baik saat hidup, jadi mempunyai niat baik, selalu menjaga niat baik kita, tentunya niat baik ini akan melahirkan amal yang baik. Maka kita pun meninggal dunia ini dalam keadaan baik, sehingga kita akan dibangkitkan juga kelak dia yaumul hisab dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga niat baik kita, sehingga kita kelak juga tergolong orang-orang yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.